Saya akan menceritakan kenapa saya menyukai Babad Banyumas. Yang pertama begini. Saya 15 tahun di Solo, Putri. 15 tahun di Solo itu saya membaca Babad Tanah Jawi tentu saja, ya. Babad Demak, Babad Pajang, Babad Mataram, Babad Solo, Babad Ponorogo, Babad Blora, Babad Pati dan sebagainya. Dan saya sudah mengkalkulasi umur saya pada waktu itu hampir 40 tahun. Kalau hidup saya itu masih 25 tahun lagi, saya ingin membuat buku itu ya 25. Satu tahun satu hitungan saya. Itu saya sudah membuat draft itu dari runtuhnya Demak sampai kemudian runtuhnya Mataram. Periode runtuhnya Demak, munculnya Pajang, terus runtuhnya Pajang sampai dengan munculnya Mataram, sampai kemudian Mataram hancur. Jalur the graph yang saya pakai. Ada 25 buku yang sudah saya rancang, sudah saya penggal-penggal dari Babad Tanah Jawi, saya penggal-penggal. Tapi kemudian 2015 saya pulang, terus saya kok bertanya, ini saya sudah banyak baca Babad luar Banyumas, ini kok saya belum pernah baca Babad Banyumas ya? Akhirnya saya mencari, ini di mana saya bisa mendapatkan Babad Banyumas? Saya datang ke Arpusda, arsip perpustakaan daerah itu. Ternyata di sana tidak ada. Saya minta tolong ke anak-anak kampus, karena saya kan tiap hari Sabtu Minggu itu anak-anak kampus UNP, IAIN, UNSUD itu suka datang ke sini, ada 24 orang. Nah, dari pencarian itu ke semua perpustakaan itu kok nggak ada. Akhirnya saya mencari kemana ini. Akhirnya singkat kata, 5 tahun itu saya mencari. 2014 itu saya sudah mulai mencari, dan 2019 itu baru kemudian menemukan. Jadi saya butuh 5 tahun hanya untuk mendapatkan naskah. Padahal kita tahu pengkaji Babad Banyumas hari ini adalah Profesor Sugeng, guru besar UMP. Beliau adalah mengkaji Babad Banyumas sejak pertama kali mendapatkan tahun 88, karena bapaknya itu adalah seorang bas ketoprak. Salah satu pemain ketoprak bapaknya itu minta diketikkan naskah. Nah, ternyata setelah dibaca, ini Babad Banyumas ini. Setelah itu beliau mencari sampai kemudian tesis dan disertasinya itu adalah tentang Babad Banyumas. Ketika dikukuhkan menjadi guru besar UMP tahun 2010, itu beliau sudah mengumpulkan 101 naskah. Dan setelah diklasifikasi itu menjadi 65 versi. Saya dekat dengan beliau, saya mengaji, jadi saya yang saya sampaikan nanti adalah ya berkat bimbingan beliau hingga akhirnya saya bisa mengenali Babad Banyumas itu seperti apa. Nah, singkat cerita, saya itu akhirnya mencari. Kalau Pak Sugeng menemukan 101, saya dalam setahun itu menemukan 23 naskah. Ternyata Babad Banyumas sekarang itu adanya di kolektor-kolektor dan pekaji. Jadi kolektor-kolektor naskah itu punya. Terus di Perpustakaan Nasional juga ada satu yang sudah diterbitkan menjadi buku. Di Leiden juga ada 3. Tapi yang lain itu tersebar di keturunan-keturunannya, keturunan para adipati. Nah, setelah saya menemukan 23 naskah Babad Tanah Jawi, apa mau saya bikin novel lagi ya seperti Penangsang? Akhirnya sampai kemudian saya dapat wangsit diterjemahkan dulu saja. Jadi naskah Babad Banyumas itu kan bentuknya kan Gono Coroko. Itu ditulis tahun 1824. Kalau betul ya, kalau tidak betul ya berarti ketika Mertadiraja diangkat itu 1816. Jadi 1816 itu Mertadiraja, Babad Banyumas Mertadiraja. Kalau Babad Banyumas Wiyatmajan itu 1898. Saya yang melatinkan, saya yang menerjemahkan. Jadi saya butuh 4 bulan untuk mengindonesiakan naskah Mertadiraja. Nah, setelah jadi saya tawarkan kemana-mana. Ini mau saya dibantu dicetakkan. Ternyata saya tidak menemukan orang yang berjodoh untuk mau membantu mencetakkan. Akhirnya ya sudahlah, saya cetak sendiri.
Akhirnya buku Babat Banyumas Wiyar Hikmah kemudian saya cetak sendiri dengan kondisi yang seadanya karena bukan penerbit mayor. Ini saya terbitkan, saya pasarkan sendiri juga. Siapa yang mau beli ya silahkan pesan. Saya jual 300.000 buku ini. Kalkulasinya bagi orang yang tidak suka itu mahal sekali 300.000. Tapi bagi orang yang suka, kayak teman-teman dosen unsur itu FIB itu 22 orang ya alhamdulillah beli semua. Jadi dari penjualan buku yang meskipun tidak laris-laris amat tapi bisa membiayai saya hidup, membiayai saya keliling makam, dan akhirnya rencana saya untuk membuat serial Babat Banyumas insya Allah mulai bertahap terwujud. Jadi saya akan memasyarakatkan Babat Banyumas dengan memberikan bahan bacaan kepada anak-anak dari usia PAUD sampai kemudian usia dewasa. Jadi usia PAUD ada bukunya, usia SD usia TK ada bukunya, usia SD kelas 1, 2, 3 ada bukunya, kelas 4, 5, 6 ada bukunya, kelas SMP ada bukunya, kelas SMA ada bukunya, mahasiswa ada bukunya, terus kelas dewasa juga ada bukunya. Nah, buku ini saya bayangkan dibaca oleh usia-usia 30 tahun ke atas. Nah, menurut saya begitu. Nah, pengantar saya mungkin begitu dulu. Saya tepatkan waktu pengantar itu. Nah, saya memberikan waktu 1 jam ke depan untuk panjenengan bertanya dan siapa tahu kita bisa diskusikan.